Kami dari kelompok 5 pertemuan 7 yang akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami ada Ulfatul Fitria, kemudian Khofifah, Lila, dan Tasya. Berikut ini adalah roadmap dari manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Nah, untuk definisi sendiri dari manajemen sumber daya manusia, jadi pada tahun 1980-an terdapat konsep dari Human Resource Management yang didasarkan pada filosofi yang secara fundamental berbeda dari praktik manajemen personalia saat itu. Beer dan kawan-kawan tahun 1984 menjelaskan adanya perspektif yang lebih komprehensif dan lebih strategis yang berkenan dengan sumber daya manusia. Tekanan tersebut akan membentuk kebutuhan dalam jangka panjang guna mengelola sumber daya manusia dan aset potensial di dalamnya. 2010 dijelaskan bahwa Human Resource Management adalah bentuk dari strategi dan sebuah manajemen yang dibentuk guna membangun sebuah organisasi berdasarkan nilai-nilai dan kemampuan yang dimiliki, baik secara individu maupun kelompok, untuk para pekerja agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan keseluruhan dari HRM yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mampu untuk mencapai kesuksesan melalui sumber daya manusia. HRM bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia. Menurut Ulrich and Lake menyatakan bahwa sistem HRM dapat menjadi sumber kemampuan organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk belajar dan memanfaatkan peluang yang baru. Selanjutnya yaitu sasaran kebijakan HRM yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, integrasi strategis, yaitu kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan masalah-masalah HRM ke dalam rencana strategis, memastikan bahwa berbagai aspek HRM bersatu, dan menyediakan jalur manajer untuk memasukkan perspektif HRM ke dalam pengambilan keputusan mereka. Yang kedua yaitu komitmen tinggi. Komitmen perilaku untuk mengejar tujuan yang disepakati, dan komitmen sikap tercermin dalam identifikasi yang kuat dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu kualitas tinggi. Ini mengacu pada semua aspek perilaku manajerial yang menanggung langsung pada kualitas barang dan jasa yang diberikan, termasuk manajemen karyawan dan investasi dalam karyawan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas fungsional dan keberadaan struktur organisasi yang mampu beradaptasi dalam mengelola inovasi. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas dari Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. 1. Kepegawaian. Pada bagian ini, organisasi berupaya menemukan calon dalam mengisi jabatan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang meliputi beberapa aktivitas antara lain analisis jabatan, di mana kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi beserta tugas-tugasnya dan persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu dengan memprediksi dan menentukan kebutuhan tenaga kerja pada masa sekarang dan yang akan datang. Rekrutmen dan seleksi, dengan memilih kandidat yang didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi formasi jabatan yang tersedia. Penempatan, menempatkan karyawan pada posisi jabatan tertentu dalam struktur organisasi untuk melaksanakan uraian pekerjaan atau job description pada posisi tersebut. 2. Pengembangan dan penilaian. Organisasi memfasilitasi individu untuk berkembang dengan memberikan aktivitas berupa adanya pelatihan dan pengembangan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi karyawan dalam pekerjaannya agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Adanya penilaian kinerja, evaluasi kinerja karyawan dalam pelaksanaan pekerjaannya yang dibandingkan terhadap standar kinerja yang ditetapkan oleh organisasi. Adanya manajemen karir, yaitu dengan membantu perencanaan karir karyawan dalam organisasi agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Ini diperlukan sebagai upaya pengembangan kemampuan karyawan. 3. Pemeliharaan. Pada bagian ini memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memelihara semangat serta motivasi para karyawan
dengan cara memberikan kompensasi dan beberapa keuntungan lainnya dalam bentuk program-program kesejahteraan. Adanya upaya melindungi karyawan dari akibat buruk yang mungkin timbul dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. 4. Hubungan-hubungan kepegawaian yang memiliki tujuan untuk menciptakan iklim di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui kemitraan antara manajemen, karyawan, dan serikat pekerja mereka. Dengan hubungan kerja yang harmonis, diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya adalah peran-peran Human Research Management dalam sebuah organisasi. Di sini kami mengambil model yang dicanangkan oleh Brookbank yang merupakan reformulasi dari model sebelumnya yang dicetuskan oleh Dave Ulrich. Pada tahun 1998, Dave Ulrich telah mencanangkan sebuah model peran dalam Human Research Management. Model tersebut antara lain yaitu Strategic Partners, Administrative Expert, Employee Champions, dan Change Again. Nah, selanjutnya Brookbank mereformulasi model dari Ulrich tersebut dan menjabarkannya ke beberapa peran. Yang pertama ada Employee Advocate, 2. Human Capital Developer, Functional Expert, Strategic Partner, dan yang terakhir adalah Leader. Selanjutnya adalah isu dan etika yang ada pada Human Research Management yang harus dipenuhi kepada para pegawai yang bekerja pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu, Human Research Management harus memberikan kesempatan yang sama seadil-adilnya kepada seluruh pegawai. Yang kedua, seluruh pegawai harus dilakukan secara layak, adil, transparan, dan juga konsisten. Yang ketiga, para pegawai harus diberikan keadilan distributif atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan atau organisasi. Keadilan distributif bisa berupa distribusi reward atas kinerja atau kontribusi para pegawai tersebut. Yang keempat adalah keadilan alamiah. Keadilan alamiah berupa harapan yang ingin dicapai oleh pegawai dan juga resiko pekerjaan apa yang akan didapatkan oleh pegawai apabila pegawai tersebut gagal dalam melakukan kerja. Selanjutnya, pegawai juga harus dihormati. Yang keenam, pegawai bukan merupakan satu-satunya faktor produksi atau tidak semata-mata hanya dipandang sebagai faktor produksi perusahaan saja. Yang ketujuh, para pegawai juga harus diperhatikan kesehatan mentalnya. Selanjutnya, selain kesehatan mentalnya, perusahaan juga harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang protektif dan sehat, serta dapat meminimalisir stres kerja. Yang terakhir, pegawai juga harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan atau segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun mental, seperti bullying, harassment, dan juga kekerasan fisik lainnya.